Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Milanisti Indonesia semuanya. Balik lagi bersama kami, Buletin Milanero, yang hadir malam ini. Kita coba akan diskusi mengenai review pertandingan Milan Lecce dan juga preview nanti hari Minggu besok. Milan akan ketemu Roma. Masih dengan tim podcast Milanisti Indonesia. Ada Kang Robi dari Sesionis Sukabumi. Halo. Kang Robi sehat? Sehat, Pak. Ada Bang El dari Balikpapan. Sehat, Bang? Siap, Pak. Terlalu ganteng. Sama ada teman baru kita, Kacong dari Surabaya. Sehat, Cong? Halo, alhamdulillah sehat terus, Pak. Yang teman-teman ketahui, hari Senin kemarin atau Selasa dini hari, Milan sudah melakukan permainannya atau pertandingannya dengan baik, dengan hasil memuaskan, unggul 4-1 atas Lecce, ya, walaupun sempat dak-dikduk juga karena Milan unggul lebih dulu lalu disamakan melalui titik penalti sama Lecce. Alhamdulillah di babak kedua Milan lebih efektif dan efisien cara permainannya kalau menurut gue, sehingga bisa menghasilkan 3 gol gitu kan. Mungkin dari Bang El dulu, catatannya apa kira-kira yang mau lu sampaikan di pertandingan kemarin Milan Lecce? Oke, Pak, terima kasih. Jadi yang seperti yang kita bahas di hari sebelum pertandingan Milan Lecce ya. Di situ saya bilang Milan harus berani lebih banyak mencoba. Nah, terbukti di Milan Lecce kemarin banyak tuh, di babak pertama aja ada 7 shoot on target ya. Nggak salah ya. 7 shoot, 5 on target kalau nggak salah. Nah, itu dari percobaan-percobaan itu kan makin banyaknya peluang, makin besar kemungkinan kita untuk mencetak gol. Terus dari sistem permainan juga strukturnya jalan deh. Struktur permainan Milan jalan banget. Asli. Mulai dari Donnarumma ke Romagnoli, ke tengah lagi Benasser, ke Hakan. Nah, di situ kan saya bilang, Pak, peran Hakan itu kalau dia bagus, kalau pas kena harinya, bagus banget tuh mainnya. Main kemarin saya yakin Hakan itu bisa cetak gol. Benar. Tapi memang belum rezekinya, tapi dia nyumbang 3 gol. 3 gol itu berawal dari sentuhan-sentuhan Hakan. Nah itu, Pak. Itu yang kemarin-kemarin jarang kita dapatkan. Nggak ada pemain yang berani untuk mencoba gitu. Mencoba shooting. Selalu main. Akhirnya hilang bola. Counter attack. Terus formasi 4-3, 4-2-3-1 efektif, Pak. Fungsi apa? Samu atau trio Samu, Jack sama Hakan, lu punya penilaian kayak gimana sih? Samu, Jack sama Hakan ya. Ya paling itu apa? Di antara 3 itu ya tetap Jack yang kurang serk sih kelihatannya ya. Ketimbang Jadi siapa penggantinya kalau menurut lu? menurut gue ya. Kalaupun harus diganti siapa? Jadi menurut gue Paqueta. enggak. Paqueta juga belum begitu bagus. Menurut gue mah di depannya tetap Leao, belakang Calhanoglu, kiri Rebic, kanan baru si Samu gitu. Soalnya kelihatannya sih Leao juga masih ada apa ya? Ada potensi lah buat jadi berkembang gitu kan. Cuma emang minim jam terbang aja. Iya. Dari secara penguasaan bola dia bagus si Leao. Iya. Dia Leao itu ini eksekusinya kalau menurut gue sih iya. Kurang berani aja. Iya, kurang berani dan kurang tajam gitu untuk seorang striker ujung tombak. Makanya berapa kali kesempatan dia kurang dapat kesempatan dari Pioli itu. Dari beberapa pertandingan dia hanya cuma dicadangin gitu kan. Tapi kemarin dia bikin gol ya. Iya, bikin. Menurut gue golnya lumayan bagus sih gitu, karena insting strikernya ada itu. Iya. Dia memotong umpan Conti itu lalu disambut dengan sundulan itu ya. Itu insting yang bagus, emang menjanjikan gitu. Kalau dikasih jam terbang lagi menurut gua sih bakal jadi pemain bagus itu. Enggaknya kayak Niang lah, jelek-jeleknya lah.
Iya. Lo nonton nggak Milan Lecce? Tidur lagi jangan. Nonton, Pak, highlight. Gak apa-apa, yang penting nonton. Iya. Gak apa-apa lah. Terus menurut lu gimana ya? Menurut lu lah, secara umum pertandingan kemarin dari sisi Milannya dulu. Ya, modal-modal yang bagus ya, apalagi kan di awal-awal setelah Mana nih suaranya? libur, beruntung lah setelah libur panjang 3 bulan kita dapat lawan Lecce, terus kita bisa maksimalin itu bisa menang lebih dari 2 gol, itu bisa jadi modal yang bagus, apalagi kan kurang lebih di 3 pertandingan awal kita lawan tim yang lumayan berat kan. Kemarin di semifinal Copa udah lawan Juve, lumayan lah. Ya, jadi kalau menurut lu kunci kemenangan Milan tuh apa sih? Sampai Milan bisa menang telak gitu sama Lecce? Kemarin bisa maksimalin peluang di garis pertahanan Lecce aja. Beruntung banget loh, kemarin kan Lecce sempat nekan Milan juga kan, apalagi setelah unggul 1-0, Milan malah bisa ditekan balik. Itu dia. Makanya tadi gue bilang Lecce itu sebenarnya awalnya bahaya gitu, apalagi dia sempat dapat mempersama kedudukan kan satu sama. Gue pikir untungnya Milan langsung cepet bisa balik unggul gitu dengan jangka waktu yang cuma 2 menit apa semenit setelah golnya Lecce gitu. Jadi itu itu dia. Kunci kemenangan Milan tuh gue ngeliat dari situ sisi titik baliknya. Kalau dari awal sebenarnya peluang itu masih 50-50 tuh. Sebelum Milan unggul 2-1 udah mulai kelihatan tuh Lecce mulai kedodoran gitu loh. Apalagi gol ketiga Rebic menurut gue aneh banget tuh. Karena bek Lecce kagak ada sama sekali 3/4 gandol lapangan. Gandol 1 doang, nggak bisa ngejar. Iya, dan itu bek terakhirnya itu 2 langkah di depan Rebic loh. Kalau lu lihat. Itu dia. Iya, beruntung banget kemarin tuh. Maksudnya Lecce-nya juga kaget kan. Lini pertahanan mereka juga kemarin sering-sering nggak fokus juga. Mengenai formasi, formasi Milan yang kemarin lawan Lecce, dan itu juga kan hampir sama dengan formasi yang sama waktu lawan Juve, cuma beda pemain aja. Menurut lo ini akan jadi cara main Milan dengan Pioli di sisa pertandingan nggak, di sisa laga Serie A? Dengan satu striker ini, 4-2-3-1. Yang ngelihat kondisi tim memang kayaknya sih Pioli bakal maksimalin 4-2-3-1. Apalagi sempat ada statement kan bahwa Pioli udah nemuin formasi yang cocok buat AC Milan. Kayaknya sih 4-2-3-1 ini. Oke. Berarti lawan Roma nih kemungkinan akan pakai pola yang sama nih ya. Iya, betul. Nah, Roma ini selain krisis striker juga kan? Iya, betul. Roma ini gue perhatikan juga cara mainnya hampir sama dengan formasi yang hampir sama 4-2-3-1 nih. Kira-kira kalau menurut lo dari sisi strategi nih, buat tim dengan memainkan strategi yang sama atau pola yang sama tuh akan seperti apa sih jalannya pertandingan? Apakah akan menunggu dua-duanya gitu, ataukah akan ada yang dominan nanti dalam satu masa permainan? Nah, itu strategi ya, Wak. Itu strategi. Jadi yang membedakan nanti itu pola permainannya. Kan Milan kita tahu Milan selalu main build up kan, dia dari bawah ke tengah ke atas, ke tengah ke bawah ke atas. Jika Roma memainkan hal yang sama, build up, saya rasa ya sama. Apalagi dia pasti ngandelinnya cuma Dzeko aja. Kelihatan kemarin dari 2 gol Roma lawan Sampdoria kan. Iya. Itu ya, aneh sih menurut gua. Golnya Dzeko tuh aneh gitu. Dua-duanya kalau lo lihat itu golnya itu bola dari belakang semua tuh passingnya tuh. Iya. Nah, itu kan berarti dia jadi kayak Inggris di tahun lalu kan, kick and rush kan. Sementara Milan mainkannya build up. Jadi gini, Wak, kalau misalnya Roma tetap kayak main waktu lawan Sampdoria dari back langsung ke depan, back ke depan. Back ke depan itu cenderung banyak kehilangan bola, makanya dia susah. Sementara kalau bola build up, main dari bawah ke tengah ke atas, itu kalau hilang bola kita langsung mudah transisi gitu kan.
memudahkan transisi sih. Oke, ini dari perkiraan pemain yang mungkin akan diturunkan yang gue dapat itu Milan masih sama dengan Donnarumma, Conti, Gabbia akan main kemungkinan karena Kejair cedera tuh kemarin tuh waktu lawan Lecce. Walaupun gue baca presentasinya masih 50-50, tapi gue rasa Pioli, tapi gue rasa nggak mau ngambil resiko memainkan Kejair dari awal. Mungkin akan Gabbia sendiri sebenarnya kemarin itu menurut gue 2 kali dia bikin blunder tuh waktu lawan Lecce kemarin tuh. Lalu ada Rockmanoli, atau mungkin ada yang mau komentar dulu Gabbia siapa? Ya, dengan backnya Gabbia Romagnoli. Iya, Wak. Cik. Ya, Cong, gimana, Cong? Ya, ini ngebahas lini belakang AC Milan kan kurang lebih di 2 match ini kan kita dapat hukuman penalti terus nih. Betul. Iya betul. Di lawan Juve, terus kemarin di lawan DC itu sangat bahaya sekali buat lini pertahanan AC Milan, apalagi kan kita terlalu bergantung pada seorang Alessio Romagnoli. Betul. Gak ada sosok yang bisa ngedampingin atau ngerasa nyaman lah sebagai duetnya Romagnoli. Itu dia yang jadi PR berat seorang Pioli sampai saat ini. Betul. Kita geser ke sayap. Conti Hernandez nggak berubah, Casey Benacer nggak berubah, Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura, Rebic nggak banyak perubahan lah. Gue rasa dari sisi Milan tetap dengan formasi yang sama sih. Ada komentar tentang Casey nggak? Ada yang mau komentar? Casey waktu lawan Lecce? Gue berharap Casey besok rambutnya tetap dikuncir, Pak. betul. Kayaknya lebih Spartan ya. Iya. Bisa rakyat nyamuk. Box to box-nya dapat. Ya itu kemarin kan kemarin sempat saya bilang bahwa perannya Casey itu sebenarnya adalah pembackup. Kelihatan waktu lawan Lecce berapa kali dia backup posisi kosong, terus berhasil gitu lah. Tapi menurut lu coach, menurut lu kalau misalkan tadi kata Waripal di back nggak ada nih, menurut lu Casey bagus nggak tuh dipasang di back? Werner menggocek. Solusi bagus nggak tuh buat Pioli? Fansnya Chelsea itu lewat tuh, yang gagal juara. Jadi saya rasa nggak bisa bang, karena kalau back berarti dia fokus bertahan, sementara Casey kan mobile. Di seluruh pemain Milan kan mobilitas paling tinggi itu ya Casey. Pergerakannya dia yang paling banyak dibanding yang lain. Oke, sekarang Romanya sendiri ya, kita coba sedikit lihat skuadnya Roma. Mirante, kiper senior ya, Mirante kok senior ya? Senior. Zappacosta ada yang tahu nggak? Gue nggak tahu nih. Main Chelsea dulunya. Terakhir dia main Chelsea. Chelsea, Zappacosta. Anak buahnya Sari, Pak. Anak buah siapa? Sari. Senangannya si Sari. Oh, Sarinya di Chelsea waktu itu ya. Paling itu nih. Nah, ini sekarang Sarinya juga ya. Ya udah lewatkan. Cristante didikan mantan, Wak. Didikan yang Milan gimana? Kemarin ngasih asis tuh, Pak. Iya, ngasih asis ya. Iya. Yang kedua itu ya. Pemain babak kedua dia ngasih asis. Gol kedua, betul. Yang bola ini langsung dari belakang itu ya. Iya. Kacau itu umpan itu memang. Pellegrini juga cakep nih sebenarnya. Timnas ya kalau nggak salah ya Pellegrini ya. Timnas. Betul. Sama-sama Conti. Ya, Mkhitaryan yang bekas Arsenal, gue tahu. Dzeko nih, aduh, tajam lagi nih kayaknya Dzeko nih. Oke. Kalau Dzeko saya sih nggak takut, Wak. Kalau strikernya Dzeko nggak takut saya. Kecuali kali ini baru. Oke, head to head Milan sama Roma itu udah 169 kali, Milan menang 74 kali itu, imbangnya 50, Roma masih unggul Milan lah, jumlah kemenangannya masih banyakan Milan. Gitu. 5 pertemuan terakhir di Serie A
itu 2019 Roma menang 2-1 di putaran kedua, putaran pertamanya seri. Di 2018 Milan yang menang 2-1 di putaran pertamanya kalah. Milan menang lagi. Jadi di 5 pertemuan terakhir ini Roma menang 2, Milan menang 2, seri 1 kali. Ya. Sebenarnya imbang. Imbang kemungkinannya nih. Gitu. Ya, ada yang mau komentar laga lawan Milan Roma? Kayaknya sih lebih ini lebih panasan Milan. Soalnya Milan kan pasca pandemi ini udah 2 kali main kan ketimbang Roma yang baru 1 kali main. Jadi mungkin dia udah udah punya celah lah gitu, udah tahu gimana caranya nih main pasca pandemi gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Nggak tahu tuh menurut Kacong gitu. Gimana Cong? Ya kalau menurut gue sih salah satu yang harus dimanfaatin sama Milan, Roma masih telat panas nih. Setelah libur panjang pandemi COVID-19 nih. Kemarin kan sempat kecolongan kan lawan Sampdoria. Mereka baru panas di babak kedua. Itu setelah mereka ngelakuin banyak pergantian. Apalagi ada pemain AS Roma nomor 42, siapa lupa namanya. Itu 2 kali blunder dan 1 blundernya bisa dimanfaatin sama Sampdoria yang jadi gol. Gue lupa juga namanya, tapi orangnya agak kulit hitam kan ya. Iya. Baradiaksa. Hah? Baradiaksa. Orangnya tidur itu. Lu benci banget lo sama Bara lu. Iya. Ideologi Jadi biar Bara masih melek. Gelandang bertahannya juga tuh kayaknya, gelandang bertahannya Roma tuh kayaknya. Iya, gelandang bertahan, betul. Iya, gue lihat tuh blundernya kacau juga tuh, salah passing gitu. Kacau. Di jantung pertahanan semua. Iya. Kira-kira apa nih yang bisa dimanfaatin Milan? Oh iya, Milan ini main di kandang ya. Jadi ya sebenarnya secara psikologis Milan harus ngambil keuntungan ini sih sebenarnya. Nah, hal apa yang menurut lu pada yang harus menjadi kunci Milan supaya bisa menang di laga lawan Roma besok? Selain cetak gol yang pasti ya, gitu. Sabar. L. Sabar mulu kayak nembak cewek. Jawabannya sabar. Wah, kita main 2 kali 45 menit, 90 menit. Ya. Nah, apalagi pasca pandemi, lama libur. Itu main itu agak kaku, agak berat, Wak. Kalau dia nggak main sabar, cepat habis. Beneran. Cepat habis. Jadi maksud lu jangan langsung diforsir di awal. Nekan. Cuma gini loh, Wak. Jangan diiring gitu. Diiring. Dibawa pemainnya Roma ini turun gitu nah. Jangan langsung pas nyerang. Jadi position lah, mungkin kira-kira position dulu lah. Ya, bisa. Posisinya tetap seperti main biasanya aja Milan, build up, gagal rebuild up lagi, gitu-gitu aja. Walaupun terlihat monoton tapi kan hasilnya positif, Wak. Ya, bahasanya udah menjelang jam 12 malam nih. Enggak, bener. Saat ini kan yang dibutuhkan Milan itu menang, bukan permainan cantik. Oke. Jadi lu yang penting menang lah ya, mau Milan main yang kayak gimana pokoknya menang. Bukan pemain kan pasti pengennya menang, Wak. Iya, enggak, maksudnya dari sisi permainan. Gue bilang, gue pribadi, makanya gue pribadi sebenarnya dari awal gue nggak suka Milan main satu striker gitu kan. Karena menurut gue ini terlalu defend gitu loh, dan Milan itu hanya ngandelin counter. Makanya waktu yang di podcast sebelumnya gue bilang Milan jangan main satu striker lawan sekelas Lecce gitu. Tapi ya memang hasilnya bagus Pioli gitu loh. Ya karena dia nggak defend, Wak. Iya. Karena pressingnya dengan formasinya Milan 4-2-3-1 ini musuh itu diajak tarung di tengah, Wak. Maksud saya diajak tarung di tengah karena Milan punya pemain tengah seperti sekelas Benasser, Kessi yang siap tarung, Samu Castillejo bisa juga lari ke tengah. Nah, kalau mereka memainkan open, Wak,
4-3-3, otomatis lebar lapangan dimanfaatkan semua, Wak. Di situ kan kita sering kecolongan di Conti, Wak. Paling sering itu. Transisi Milan ini kan jelek sebenarnya, Wak. Transisi dari mulai bertahan, dari menyerang ke bertahan itu transisinya jelek banget, Wak. Iya. Gampang betul, sering betul kita kecolongan lewat counter attack-nya musuh. Jadi dengan pasang satu striker dan banyakin gelandang, itu diajak tarung di tengah musuh. Lawan itu diajakin tarung di tengah, Wak. Yang mana yang menang sudah. Kang Robi mungkin ada yang ini komentar? Hampir sama sih kayak Coach L gitu. Lu ngantuk soalnya, tuh Kang kayaknya Kang. Enggak. Soalnya kalau kita main Porsche dulu, ingat waktu lawan ini, Wak, lawan Inter. Ya kan? Habis Inter duluan. kita main habis-habisan kan pertama tuh, sampai ngegolin duluan kan. Akhirnya tahu sendiri akhirnya Dibalik. anti klimaks kan. Iya. Yang benar kata Coach L gitu, jangan sampai gitu, soalnya dari SDM-nya juga kan Milan cuman gitu-gitu aja kan pemainnya. Yang ngerinya ya jadinya bakalan gitu, bakalan hasil kayak lawan Inter dulu. Oke. Lu Cong? Sama sih, emang kondisi tim yang belum rata sih, apalagi kan banyak juga yang absen cedera kan. Jadi mau nggak mau Pioli harus bisa maksimalin pemain yang ada, emang harus nguatin di tengah. Kalau main 4-3-3 kita minus misalnya nggak ada seorang playmaker yang cocok, terus nggak ada lagi misalkan Kessie sama Benacer lagi mainnya underperform, ya hilang tengahnya, bisa kalah di tengah, itu fatal buat hasil akhir itu dia. Oke, gue sampai di ujung nih. Prediksi dari lu Cong. Menang tipis deh kayaknya, margin 1 gol. Ini 1-0, 2-1 ya. Iya. Kira-kira siapa bintang yang akan jadi bintang? Hakan lagi? Tetap kayaknya Ante Rebic bakal jadi key player. Beda ya. Kan Ibra juga belum tahu bakal kapan bisa main lagi kan. Tumpuan pasti di Ante Rebic. Oke. Lu El, prediksi? Dapat merchandise deh ini. Piring dari sabun cuci. Jadi kalau harapan Milan menang, tapi kalau realisasi feeling seri. Feeling seri. Berapa? Mungkin ada gol 0-1 atau 1-1 kali. Gak nanya yang nyetak siapa, Pak? Enggak gue tanya. Gue udah tahu jawabannya, pasti lu jawab Conti. Justru saya berharapnya Kessie yang nyetak ini. Kalau gue yakin menang 2-0, Pak. Menang 2-0. Yang jadi man of the match-nya Samu sekarang. Wis. Mantap. Gue demen nih sama orang-orang yang optimis kayak gini. Gak kayak lu ya. Saya harapan, itu sebenarnya harapan menang. Harapan selalu menang, Milan gak mau kalah, apalagi seri. Cuma kalau kan nanya prediksi, seri 2-1. Kalau gue sih prediksi Milan akan menang 2-1 gitu. Kuncinya akan ada di babak kedua gitu loh. Apakah di babak pertama nanti Milan akan leading dulu atau akan 1-1? Tapi kuncinya akan ada di babak kedua menurut gue gitu. Karena begitu juga sebenarnya Roma juga akan banyak perubahan biasanya di babak kedua seperti tadi Kacang bilang gitu loh. Jadi Roma pun masih mencari bentuk sih menurut gue. Jadi Milan punya kans besar untuk unggul pada laga besok gitu. Prediksi gue sih 2-1 Milan akan menang. Ya, mungkin itu aja. Mungkin terima kasih buat teman-teman buat review sama previewnya. El, thank you. Tetap terus semangat. Forza Milan. Cita-cita kamu. Ditunggu sertifikat AFC-nya. Masih jauh itu. C aja belum. Kang Robi juga makasih waktunya ya. Tetap terus bantu. Oke, mungkin itu aja Kang Robi. Thank you semuanya, teman-teman semuanya.
Insya Allah kita doakan sama-sama bahwa Milan akan menang lagi di laga lawan Roma, supaya kita tetap optimis Milan raih pencapaian terbaik di musim ini, bisa tembus ke UCL walaupun selisih nilainya sangat jauh banget. Ya, kita tunggu episode berikutnya. Buletin Milanello akan hadir dengan topik apa? Tunggu saja. Terus jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dukung terus Forza Milan di Indonesia. Ya. Forza Milan. Merahku berani, hitamku beraksi, Forza Milan teriak tanpa henti.